seorang penulis wanita yang tuli dan bisu, hidup sendirian di tengah hutan. Malam itu, ketenangan berubah jadi mimpi buruk, ketika seorang pembunuh bertopeng muncul dan mulai mengincarnya. Tanpa bisa berteriak atau meminta bantuan, dia harus bertahan hidup dengan kecerdasan dan keberaniannya. Seperti apa kisahnya? Tonton terus video ini. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah rumah kecil di hutan. Di dalam rumah, seseorang wanita sedang memasak untuk makan malam. Wanita itu bernama Maddie. Ia membaca instruksi tentang saus yang perlu dia siapkan dan kemudian dia mencobanya. Namun rasanya kurang tepat. Saat itu juga dia melihat pesan dari tetangganya yang memintanya datang untuk membantunya memasak. Maddie mencolokkan laptopnya ke pengisi daya dan melanjutkan percakapan dengan tetangganya di ponselnya. Setelah itu dia memanggil kucingnya untuk memberinya makan. Tak lama tetangganya terlihat mendekati rumah. Maddie keluar untuk menyambutnya. Tetangganya itu bernama Sarah. Ia mengatakan kepadanya bahwa dia telah membaca bukunya dan mencoba berbicara dengannya dalam bahasa isyarat, karena diketahui bahwa Maddie adalah seorang tunarungu wicara. Maddie bisa membaca bibir. Tetapi Sarah bersikeras bahwa dia ingin berlatih dengannya. Maddie bertanya padanya apa pendapatnya tentang buku itu dan dia berkata bahwa dia menyukainya. Dia bahkan mencoba menebak akhir cerita tetapi gagal. Maddie mengatakan kepadanya bahwa otak penulisnya adalah alasan mengapa dia dapat menghasilkan berbagai jenis akhir cerita. Setiap kemungkinan hasil diputar di otaknya seperti film. Dia merasa sulit untuk menenangkan suara-suara di kepalanya. Sarah bertanya padanya seperti apa suara hatinya dan Maddie menjawab bahwa itu terdengar seperti ibunya. Tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi di rumah. Mereka berlari masuk dan Maddie mematikan alarm, sementara Sarah mengeluarkan daging dari oven, dan kucing Maddie terlihat kabur. Sarah mengatakan bahwa alarmnya sangat keras. Tetapi Maddie mengatakan kepadanya bahwa itu harus sangat keras sehingga dia dapat merasakan getaran dalam tidurnya. Kemudian mereka duduk di teras sambil membicarakan kucingnya. Maddie mengatakan Sarah untuk tidak mengkhawatirkannya karena dia sangat mandiri. Sarah memintanya untuk datang ke rumahnya dan memesan sesuatu untuk dimakan, karena makanannya rusak. Tetapi Maddie mengatakan kepadanya bahwa dia harus bekerja. Sebelum Sarah pergi, dia melatih tanda-tanda baru yang dia pelajari darinya. Setelah dia pergi, Maddie mendapat pesan dari Craig yang mengatakan bahwa dia memikirkannya, tetapi dia langsung menghapusnya. Malam harinya, Maddie sedang di depan laptopnya sambil makan dan mengerjakan novel barunya. Dia memikirkan akhir buku itu tetapi tidak dapat memutuskan mana yang terbaik. Maddie menemui rintangan dalam tulisannya sehingga dia memutuskan untuk video call dengan Craig. Entah apa yang dipikirannya dia menutup panggilan itu. Namun Craig mencoba menghubunginya kembali tetapi dia tidak mengangkat di laptop dan di ponselnya. Maddie lalu pergi untuk membersihkan kekacauan yang dia buat di dapur. Tiba-tiba Sarah mulai menggedor pintunya dengan panik. Dia berharap Maddie akan melihatnya tetapi dia tertembak dengan anak panah dan kemudian dibunuh oleh seseorang bertopeng tepat di depan jendelanya. Maddie yang tidak mendengar dan melihat kejadian itu, sang pembunuh yang heran mengamati melalui jendela dan mengetuknya untuk melihat apakah dia akan mendengarnya. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak mendengarnya, dia menyeret mayat itu pergi. Craig terus menelepon Maddie, tetapi dia tidak mau mengangkatnya. Dia duduk untuk menulis lagi tetapi tidak lebih baik dari sebelumnya. Sementara itu pembunuh memasuki rumahnya dan berjalan ke arahnya, sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Maddie menertawakan hambatan penulisannya dan tiba-tiba dia mendapat panggilan video call dari saudara perempuannya, dan pembunuh itu menjauh dari kamera. Mereka berbicara tentang novelnya. Sejenak kemudian Maddie bercerita tentang Craig. Saudara perempuannya menyuruhnya untuk kembali ke dunia kencan, tetapi dia tidak mau. Lalu dia meminta Maddie untuk kembali ke kota dan tinggal bersamanya untuk berhenti mengisolasi dirinya. Si pembunuh mengambil ponsel dari meja dan saudara perempuannya melihatnya di kamera. Maddie mengatakan bahwa itu mungkin kucingnya tetapi dia harus pergi mencarinya.
Mereka mengucapkan selamat tinggal, kemudian Maddie memanggil kucingnya dengan menggunakan suara makanan di mangkuknya, namun dia tidak datang atas panggilannya. Maddie terus mencarinya di seluruh rumah dan kucing itu tidak ada di atas juga. Maddie membuka pintu dan memanggil kucing itu lagi. Ia membiarkan pintu terbuka. Maddie lalu duduk untuk menulis lagi. Tiba-tiba dia mendapat pesan gambar dari ponselnya sendiri. Gambar-gambar itu berasal dari saat dia mencari kucing dan momen tepat dia melihat di laptopnya. Maddie yang takut berjalan menuju pintu. Tiba-tiba, si pembunuh berdiri di teras dan menunjukkan padanya bahwa dia memiliki ponselnya. Maddie berhasil menutup pintu dan pada detik terakhir si pembunuh terus mencoba setiap pintu rumahnya. Tetapi ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa masuk, dia berputar ke sisi lain rumah dan hampir masuk ke dalam. Maddie pergi menelepon 911 di laptopnya tetapi pembunuh itu mematikan daya listrik rumah. Maddie mencoba untuk bergabung dengan jaringan Sarah, tetapi dia tidak tahu kata sandinya. Pembunuh itu mencoba mengganggunya kemudian pergi. Maddie pergi ke pintu dan melihat pria itu menyayat ban mobilnya dan bersembunyi di hutan. Maddie menulis pesan di kaca pintu dan menyalakannya dengan senter. Pembunuh membaca pesan itu dan melepas topengnya. Pria itu bertanya apakah dia bisa membaca bibirnya dan dia mengangguk mengiyakan. Pria itu mengatakan padanya bahwa dia tahu bahwa dia tinggal sendiri dan tidak ada pacar yang akan datang. Kemudian dia mengatakan padanya bahwa dia bisa datang ke rumah kapanpun dia mau tetapi dia hanya akan datang untuknya ketika dia ingin mati. Maddie mengangguk bahwa dia mengerti. Sebelum dia pergi, dia mengatakan padanya bahwa mereka bisa bersenang-senang. Maddie lalu pergi ke dapurnya dan mengambil pisau dan palu, kemudian kembali ke ruang tamu dan memeriksanya. Selanjutnya dia sampai di kamar tidurnya, memblok pintu dan menarik tirai di jendelanya. Maddie mengintip melalui jendela tetapi tidak melihatnya. Tiba-tiba ada bayangan di jendelanya. Dia mengetuknya dan dia melihatnya melakukan hal itu dalam bayangan. Ketika Maddie memeriksanya, dia melihat bahwa dia mengetuk jendelanya menggunakan tubuh Sarah. Maddie menjatuhkan senjatanya dan kembali ke ruang tamu sambil menangis. Setelah itu, dia ingat Sarah menaruh ponselnya di saku belakang. Dia mengeluarkan kunci mobilnya dan mencoba mengaktifkan alarm mobil tetapi tidak bisa melakukannya melalui jendela. Dia membuka pintu dan dengan cepat berhasil mengaktifkannya. Pria itu mendengarnya dan dia melihatnya berjalan ke mobil. Maddie berlari kembali ke kamarnya dan mencari ponsel Sarah di sakunya, tetapi pria itu kembali dan Maddie masuk kembali ke dalam dan membanting jendela di jari-jarinya. Dalam sepersekian detik dia mengambil palu dan memukulnya. Pria itu berdarah dan dia merobek sepotong kemeja Sarah dan melilit lengannya. Dengan itu dia menyadari bahwa Maddie sedang mencari ponsel Sarah, jadi dia menunjukkan padanya bahwa dia memilikinya. Kemudian dia meninggalkannya di tubuh itu dan pergi. Maddie berjalan kembali ke ruang tamu dan pria itu mencoba membuka jendela lagi. Beberapa saat kemudian Maddie melihatnya bergerak di luar dan bersembunyi darinya. Pria itu mengintip melalui pintu kaca dan tidak melihatnya, tetapi dia tahu di mana Maddie bersembunyi. Maddie membuka pintu dan meninggalkan rumah. Ia bersembunyi ketika dia melihatnya. Pria itu berjalan melewati Maddie yang bersembunyi di bawah teras. Kemudian dia merasakan getaran dari langkah-langkahnya di lantai kayu. Pria itu berjalan di sekitar rumah lagi menipunya untuk keluar dari persembunyian dan ketika Maddie berlari, pria itu menembaknya beberapa kali dengan panahnya tetapi dia terus meleset. Maddie kembali ke rumah dan mengunci pintu lagi. Dia naik ke lantai 2 dan mengamatinya dari sana. Ketika dia melihat bahwa pria itu ada di pintu depan, dia membuka jendela dan memanjat keluar ke bagian belakang rumah. Maddie berhati-hati untuk lebih tenang. Pria itu ada di sisi depan rumah, jadi Maddie melempar senternya yang menyala ke arah hutan untuk mengalihkan perhatiannya. Pria itu mengikuti senter dan Maddie turun dari atap, namun pria itu muncul dan dia menembaknya. Dia menembaknya lagi dan memanjat untuk melihat apakah dia menangkapnya sementara itu Maddie mencabut anak panah dari kakinya. Dan ketika dia mencapai atap, dia mendorongnya dan meraih busur silangnya. Namun Maddie tidak tahu cara mengisinya yang memberinya waktu pria itu untuk memanjat mengejarnya. Maddie berhasil kembali ke dalam rumah sebelum dia mencapai jendela. Maddie mengarahkan busur silang ke arahnya dan membuatnya takut.
Maddie lalu pergi ke kamar mandinya untuk merawat lukanya. Dia menuangkan alkohol di lukanya dan membalut kakinya untuk menghentikan pendarahan. Dia berada di kamar mandinya menangis dan mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan. Dia lalu mengambil busur panah dan melihat tanda di atasnya. Maddie mencoba mengisi senjata itu, tetapi dia tidak bisa mengarahkan busur ke mekanisme yang menahannya agar siap menembak. Dia mencoba lagi, tetapi kali ini pria itu dapat melihatnya melalui jendela kamar mandi. Tiba-tiba pria lain mengetuk pintu depannya mencari Sarah. Sarah! Maddie tidak mendengarnya, tetapi si pembunuh itu mendengarnya. Pria itu adalah pacar Sarah, yaitu John. Dia melihat pesan di pintu dan ingin menelepon polisi. Lalu si pembunuh muncul berpura-pura menjadi polisi. Dia menyuruhnya untuk menjatuhkan ponselnya. Tetapi John mengatakan kepadanya bahwa itu bukan senjata dan mengatakan bahwa dia tidak ingin ada masalah. Pembunuh itu menyuruhnya untuk berlutut dan menunjukkan identitasnya. John mengatakan ID-nya ada di dompetnya dan dia akan meletakkan ponselnya untuk mengambilnya. Dia mengeluarkan dompet dan pria itu mengambilnya darinya. Si pembunuh melihat ID-nya lalu bertanya apakah dia tinggal di sebelah. John mengangguk dan pria itu meminta maaf karena membuatnya takut. Si pembunuh berbohong kepadanya bahwa dia menanggapi panggilan dan bahwa dia menemukan kejadian sudah seperti itu. Seseorang berada di dalam rumah dan berlari melewatinya saat dia tiba. Dia mengatakan bahwa orang itu juga mengambil senjatanya serta radionya, dan bahwa dia perlu menelepon sheriff. John mulai meragukan apakah dia seorang polisi, tetapi pria itu mengatakan kepadanya bahwa dia seorang deputi, dan bahwa dia baru dalam pekerjaan ini. Pria itu meminta untuk menggunakan ponsel John dan dia memberikannya kepadanya. Dia berpura-pura menelepon kantornya agar John percaya, tetapi tidak mengembalikan ponselnya. Ketika dia selesai dan dia memasukkannya ke dalam sakunya. Mereka berdua lalu berbicara tentang Maddie dan John mengatakan kepadanya bahwa dia lebih banyak menyendiri. John melihat bahwa lengan pria itu berdarah dan bertanya kepadanya tentang hal itu, jadi dia berbohong lagi bahwa pria yang menyerangnya melakukannya. John menginginkan ponselnya kembali, dan ketika dia memberikannya kepadanya anting-anting Sarah jatuh dari sakunya. John mengenalinya dan dia mulai mengajukan pertanyaan kepada pria itu, untuk melihat apakah dia bisa menangkapnya dalam kebohongan. Pria itu menghindari semuanya. Sementara itu Maddie masih mencoba untuk menarik busur dan tidak berhasil dengan itu. John masih mencoba untuk mencari tahu siapa pria itu, tetapi pada titik ini dia yakin bahwa dia bukan seorang polisi. Dia mengatakan kepadanya bahwa Maddie memiliki kunci tersembunyi di pot tanaman di bawah tangga. Ketika pria itu turun ke sana untuk memeriksa, John mengambil batu dan mulai mendekatinya sambil mengobrol. Pembunuh itu tidak menyadari bahwa John sedang merencanakan sesuatu. Saat dia mendapat kesempatan untuk memukulnya di kepala, Maddie mulai menggedor jendela dan pria itu menikamnya. Easy. John masih berusaha menyerang, tetapi pria itu berlari mengelilinginya sampai dia jatuh ke tanah. Maddie melihat semuanya terjadi dan pria itu berterima kasih padanya karena muncul pada waktu yang tepat. Dia mencondongkan tubuh ke arah John dan tiba-tiba John melompat menjegalnya dan mencengkeramnya dengan erat. Dia menyuruh Maddie untuk lari. Ketika dia keluar dari pintu belakang, lelaki itu mengejarnya dan memukul kepalanya dengan batu hingga membunuhnya. Namun itu hanya hasil dari pelariannya yang terekam di kepala Maddie. Suara hatinya mengatakan bahwa dia tidak bisa lari. Maddie masih di dalam rumah. Namun John meninggal sebelum dia bisa membunuh lelaki itu. Maddie terus memikirkan semua kemungkinan dan hasil dari situasinya. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menembaknya atau keluar dan menyalakan listrik lagi. Dia berpikir tentang tempat-tempat yang dia bisa sembunyi di rumah seperti kamar mandi atau loteng. Apapun yang dia pilihnya. Jika tidak menemukannya, dia tetap bisa mati kehabisan darah. Di luar rumah, dia bisa bersembunyi di ruang bawah tanah tetapi pria itu tahu bahwa dia pernah bersembunyi di sana. Maddie kehabisan waktu, karena dia pusing kedinginan dan penglihatannya mulai kabur. Suara hatinya mengatakan bahwa dia memiliki keuntungan dengan satu cara atau yang lain. Dia tidak bisa lari, dia tidak bisa bersembunyi dan dia tidak bisa menunggu. Maddie tiba-tiba menyadari apa yang perlu dia lakukan untuk menyelamatkan dirinya, yaitu membunuh pria itu. Sementara itu, lelaki itu menggeledah saku John dan menemukan sebungkus rokok. Dia pergi ke mobil Maddie dan mengambil kunci roda sambil duduk, dan menyalakan sebatang rokok memutuskan bahwa dia akan masuk ke dalam rumah sebentar lagi, sampai Maddie kehilangan sedikit lebih banyak darah. Tiba-tiba kucing Maddie muncul.
Pria itu berjongkok dan hendak membunuhnya. Tiba-tiba Maddie menembaknya dengan panah otomatis yang mengenai bahu pria itu. Maddie berlari kembali ke dalam dan pria itu mengejarnya saat mengambil anak panah. Dia menjepit tangannya dengan pintu. Maddie perlahan melepaskan tangannya dan dia mengunci pintu. Pria itu mematahkan anak panah dan mengatakan padanya bahwa dia akan masuk. Maddie berdiri untuk menghadapinya lalu menggunakan darahnya sendiri untuk menulis kata "lakukan saja" di kaca. Pria itu berjalan ke mobil untuk mengambil kunci roda dan Maddie menuliskan deskripsinya di dokumen terbuka di laptopnya. Saat pria itu memecahkan kaca di pintunya, dia menulis pesan untuk ibu dan ayahnya. Maddie bersembunyi di kamar mandi dan menunggunya di sana. Dia mulai kehilangan kesadaran dan tidak memperhatikan dia masuk dari jendela di belakangnya. Pria itu menghela napas yang bisa dia rasakan di lehernya, jadi dia berbalik menghindari pisaunya dan dia menikamnya. Maddie berlari keluar dari kamar mandi dan sampai ke dapur dan kelelahan di lantai. Si pembunuh tertatih-tatih ke arahnya siap untuk membunuh Maddie, namun tiba-tiba dia menyemprot matanya dengan pengusir tawon. Dia mengambil alarm kebakaran dan mengaktifkannya, membuat psikopat itu tak berdaya sampai dia menjatuhkan pisaunya. Maddie meraih pisau itu, tetapi dia mendorongnya ke lantai dan mereka mulai bertarung. Psikopat itu hampir membunuhnya. Maddie mengambil pembuka botol anggur dan menusuknya ke leher hingga akhirnya psikopat itu tewas. Maddie mengeluarkan ponselnya dari sakunya, dan dia menekan 911. Beberapa saat kemudian Maddie berjalan keluar dari rumahnya dan duduk di terasnya. Kucingnya duduk di sebelahnya dan polisi akhirnya tiba di tempat kejadian dan film berakhir. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan video alur rekap film terbaru di channel ini.